Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Seperti biasa saya doakan semoga segala urusan kalian baik itu yang ada di darat, di laut, dan di udara dapat dimudahkan. Amin. Namanya Rizky Aprianto. Rizky adalah seorang pelajar yang bersekolah di Madrasah Aliyah Al-Fajar Payung Sekaki, Pekanbaru. Di tahun 2018, Rizky berusia 20 tahun. Rizky Aprianto bukanlah remaja yang suka keluyuran. Dia dikenal pendiam, sopan, dan sangat penurut kepada kedua orang tuanya. Setiap pagi dia berangkat sekolah tepat waktu, pulang pun tak pernah lewat dari jam maghrib. Rizky tumbuh menjadi anak yang taat ibadah, tidak banyak tingkah, dan lebih sering menghabiskan waktu di dalam rumahnya. Di dalam diamnya ada ketulusan, dalam rutinitasnya ada tanggung jawab. Ia bukanlah anak yang penuntut, hanya ingin belajar dan membahagiakan orang tuanya. Selain itu, Rizky juga dikenal sebagai sosok yang sungguh peduli dan sayang kepada keluarganya, orang tua, dan adiknya. Tentulah sikap seperti ini yang Ibu Liana dan Bapak Gudiranto harapkan selaku orang tua dari Rizky Aprianto. Di sekolah, Rizky bukanlah murid yang menonjol, namun guru-guru respek kepadanya dikarenakan ia sopan dan tak pernah membuat masalah. Teman-temannya tahu dia bukanlah tipe yang banyak bicara. Tapi kalau diminta tolong, Rizky selalu ada. Senyumnya tipis tapi tulus. Ia bukan bintang kelas, bukan pula ketua organisasi. Tapi semua tahu dia orang baik, orang yang gak pernah menyakiti siapa-siapa. Di musim hujan yang mulai turun dan menumbuhkan cendawan-cendawan di batang-batang kayu, atau yang bertepatan pada tanggal 10 September tahun 2018, Ibu Liana terlihat agak resah. Sebab saat itu waktu menunjukkan jam 5 sore. Atau di waktu-waktu itu Rizky biasanya sudah ada di rumah dan bersiap untuk pergi ke masjid. Namun di hari itu, seiring hujan tipis yang turun dari langit, Rizky tidak pula menunjukkan batang hidungnya. Ibu Liana tentu panik, namun kala itu ia masih mencoba untuk berpikir positif. Dengan menganggap Rizky pada saat itu sedang mengerjakan tugas kelompoknya bersama teman-temannya. Namun semuanya berubah ketika malam mulai menggelayut di langit payung sekaki. Saat itu Rizky belum juga pulang ke rumahnya. Lalu dikarenakan penasaran terkait keberadaan Rizky pada saat itu, Ibu Liana mencoba menghubungi wali kelasnya untuk menanyakan keberadaan Rizky yang hingga pada saat itu belum juga pulang ke rumahnya. Si wali kelas yang mendapatkan telepon itu tentu bingung dibuatnya. Sebab di hari itu Rizky Aprianto minta izin untuk pulang lebih dulu. Sebab katanya ia lagi gak enak badan. Lalu tanpa curiga, si wali kelas memberikan izin itu. Dan Rizky pun pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merahnya. Seketika setelah mendengar kabar itu, Ibu Liana semakin panik. Pak Gudiranto yang baru aja pulang bekerja tentu panik dibuatnya. Tak tahu apa lagi yang harus mereka lakukan, kecuali hanya menunggu dan menunggu. Ketidakpulangan Rizky akhirnya membawa pihak keluarga untuk melaporkan hilangnya Rizky kepada pihak yang berwajib. Segala harapan Ibu Liana dan Bapak Gudiranto mereka serahkan seutuhnya kepada pihak yang berwajib untuk mencari putra yang sungguh mereka cintai itu. Sangat sulit tampaknya bagi polisi untuk mencari keberadaan Rizky yang dikabarkan hilang itu. Hampir 3 pekan lamanya, atau tepatnya 20 hari, Rizky tidak pula tahu di mana rimbanya. Hingga tepat di tanggal 1 Oktober tahun 2018, petugas yang dibantu pihak keluarga singkatnya berhasil menemukan sosok yang diduga adalah Rizky, tercampakkan di dalam sebuah liang bekas bakaran sampah dalam keadaan yang sudah tidak utuh lagi. Saat itu yang tersisa hanya sisa-sisa dan atau bagian-bagian dari tubuh yang diduga adalah Rizky Aprianto. Temuan mengerikan itu tepat berada di belakang sebuah rumah di Jalan Sidorukun, Kecamatan Bandaraya, Payung Sekaki, Pekanbaru, yang dimana rumah itu dihuni oleh seorang petani misterius dan keluarganya, yang pada saat kejadian penghuni diduga telah melarikan diri dengan meninggalkan rumahnya begitu saja. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dengan Rizky Aprianto dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Merky Angkat alias Merky, ia adalah seorang petani yang tinggal di Jalan Sidorukun, Kecamatan Bandaraya, Payung Sekaki, Pekanbaru. Ia menempati rumah yang ia huni itu bersama dengan istri dan anaknya. Merky ini misterius, sebab dikatakan ia tak pernah terlihat berbaur dengan masyarakat yang tinggal di sekitar rumahnya. Ia hanya bekerja seperlunya dan selepas pekerjaannya selesai di ladang, ia pun segera pulang ke rumahnya.
Selain itu, Merky juga dikenal sebagai pribadi yang tak banyak omong, bicaranya seperlunya saja dan banyak bekerja. 10 September tahun 2018. Di pagi itu, setelah istrinya mengantarkan anaknya pergi sekolah di jam 10 pagi, Merky yang lagi fokus termangu di tengah gerimis tipis romantis yang turun, tiba-tiba fokusnya teralihkan kepada seorang pelajar yang berhenti tepat di depan rumahnya. Orang itu terlihat menepi, mungkin dikarenakan saat itu hujan turun dan ia butuh tempat untuk berteduh. Iya benar, di pagi itu Rizky Aprianto menghentikan laju sepeda motor Jupiter merahnya tepat di depan rumah Merky angkat. Ia berdiri sambil memainkan handphone yang ia miliki. Melihat Rizky yang kelihatannya membutuhkan tempat yang lebih pantas untuk berteduh, Merky lalu membuka pintunya dan segera menghampiri Rizky sambil berkata, "Ngapain kau di situ, Dek? Sini masuk ke dalam, nanti kehujanan. Bawa masuk motormu sekalian, biar nggak kena hujan." Rizky yang mendapatkan tawaran itu awalnya menolak dan ia lebih memilih untuk stay di tempat ia berdiri pada saat itu. Namun dikarenakan Merky terus memintanya, tak bisalah Rizky menolak tanda kutip kebaikan Merky di pagi itu. Di tengah usaha Rizky mendorong sepeda motornya masuk ke dalam halaman rumah Merky yang tertutup. Merky sempat bertanya siapa namanya. Rizky kemudian menjawab siapa namanya dan sekolah di mana. Namun tak lama setelah ia menjawab semua pertanyaan yang Merky layangkan, tiba-tiba saja sebuah benda keras menghujam kepala bagian belakangnya berkali-kali. Ya begitulah Merky. Begitu ia melihat Rizky dengan segala barang bawaan yang ia miliki, timbullah niatnya untuk menguasainya dengan paksa. Dipancing, Rizky masuk ke dalam area rumahnya dan dengan kayu balok broti, ia arahkan benda tumpul itu berkali-kali tepat mengenai bagian kepala Rizky, hingga Rizky terjatuh ke lantai rumah dan tak sadarkan diri. Merky sempat menunggu reaksi Rizky sembari memeriksa apakah targetnya telah tiada atau masih ada. Saat itu ternyata Rizky masih bereaksi dengan menggerakkan salah satu anggota tubuhnya. Merky yang melihat pergerakan itu segera saja ia lanjutkan dengan kembali melayangkan balok yang ia pegang ke arah tubuh Rizky berkali-kali tanpa ampun. Rizky yang menerima serangan itu akhirnya dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah memastikan perginya Rizky yang ia periksa dari hembusan nafas dari hidungnya, Merky yang telah yakin segera membawa tubuh Rizky ke arah belakang rumahnya, yang di tempat itu terkumpul banyak sekali pelepah-pelepah daun sawit yang ditumpuk oleh Merky sendiri. Setelah mengambil kunci motor dan handphone Rizky, tubuhnya kemudian dicampakkan ke tumpukan pelepah-pelepah kelapa sawit itu. Setelah selesai, ia kembali ke TKP, membereskan TKP dari noda-noda merah, dan membawa sepeda motor milik Rizky ke area yang tertutup semak di belakang rumahnya. Kini Merky telah berhasil mendapatkan satu buah handphone dan sebuah unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah. Handphone itu kemudian ia bawa ke rumah kakaknya yang bernama Iman yang tinggal di Pekanbaru. Merky berniat menjual handphone hasil begalnya itu kepada keponakannya yang bernama Ilal. "Belilah handphoneku ini, baru kubeli 10 hari yang lalu dari temanku. 500.000 ambil." Begitu kira-kira ucapan Merky kepada keponakannya yang bernama Ilal. Melihat handphone baru dengan harga miring, tentulah Ilal tertarik untuk membelinya. Singkatnya, setelah ia minta uang dari bapaknya Iman, handphone itu pindah kepemilikan kepada Ilal singkatnya. Setelah menjualnya, Merky kemudian kembali pulang ke rumahnya dengan masih memiliki sebuah beban tentang bagaimana menyingkirkan tubuh Rizky yang kala itu masih ia campakkan begitu saja di belakang rumahnya. Lalu dikarenakan tak punya ide yang bagus untuk mencampakkannya, muncullah ide Merky untuk menyulutnya dengan si jago merah. Semua niatnya itu kemudian ia lakukan di jam 1 malam, tepat tanggal 11 September tahun 2018. Setelah memastikan istri dan buah hatinya tertidur, Merky kemudian bangun dengan diam-diam. Ia berjalan mengendap menuju belakang rumahnya dan mulai mengumpulkan benda-benda apa saja yang mudah terbakar, termasuk pelepah-pelepah daun sawit yang telah mengering. Setelah memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencananya, dan setelah api itu mulai berkobar dengan hebatnya, Merky kembali ke dalam kamarnya dan tidur dengan tanpa merasa bersalah dan terbebani atas segala perbuatan yang telah ia lakukan. Di jam 6 pagi terbangunlah Merky dari tidurnya yang singkat. Dengan wajah datar dan tenang, ia hampiri tumpukan sampah yang ia bakar tadi malam. Saat itu ia juga memeriksa keadaan objek yang tersulut si jago merah di antara sampah-sampah pelepah daun sawit. Keadaannya saat itu sungguh menyedihkan dan sudah tak baik lagi.
Setelah memantau bagaimana keadaan sosok itu, Merky kemudian mengambil cangkul dan ia mulai menggali tanah tepat di samping bekas bakaran yang sedari malam tak kunjung padam itu. Setelah mencapai kedalaman yang cukup, Merky kemudian memasukkan sisa-sisa pembakaran itu ke dalam liang yang baru aja ia buat. Selesai, semua bukti telah ia usahakan untuk dihilangkan. Nah, sekarang bagaimana Merky memperlakukan sepeda motor milik Rizky yang masih teronggok di halaman belakang rumahnya? Hematnya tak maulah ia menjual sepeda motor itu kepada teman-temannya. Takut-takut jika nanti sepeda motornya ketahuan oleh pihak yang berwajib, bisa terbongkar nanti aksi jahatnya. Lalu atas dasar ketakutan-ketakutan itu, Merky akhirnya putuskan untuk membongkar atau mempreteli satu persatu sepeda motor Yamaha Jupiter itu. 2 buah ban motor dan knalpot disembunyikan oleh Merky dalam sebuah padat yang berlumpur, sekitar 300 meter di belakang rumahnya. Sedangkan sepasang per, speedometer, dan plat motor korban semuanya dibuang begitu aja ke dalam semak-semak, dilempar sekuat tenaga, seolah ingin menghapus jejak kejahatan yang baru aja ia lakukan. Beberapa rangka besi motor dimasukkan Merky ke dalam karung bawang bekas warna merah, lalu ia sembunyikan di bawah jembatan di sekitar 500 meter dari rumahnya. Semua bodi motor dibakar sampai habis di tempat pembuangan sampah di samping rumah Merky. Lalu bagaimana dengan mesinnya? Ia hancurkan pakai martil sampai retak dan pecah. Nomor mesin pun ia congkel dan ia lepas, agar saat dijual ke penampung besi tua, orang mengira itu cuma mesin rusak biasa. Setelah selesai memasukkan semua ke dalam karung goni, ia kemudian pergi ke gudang penampungan besi tua di Jalan Fajar Pekanbaru. Saat itu setelah ditimbang, didapatilah beratnya hanya 22,5 kilo. Dengan harga per kilo Rp4.000, Merky hanya mendapatkan Rp90.000 dari penjualan sepeda motor milik Rizky. Kasus yang menguras air mata yang melanda keluarga besar korban ini perlahan mulai terungkap dari jejak kejahatan yang mungkin Merky lupa jika polisi memiliki sebuah teknologi untuk menyusuri jejak handphone milik korban yang hilang pada saat itu. Singkatnya, setelah mendapatkan posisi di mana handphone itu berada, polisi segera menghampiri keberadaan handphone itu. Ilal yang adalah keponakan Merky tentu kaget ketika polisi menyambangi rumah ayahnya Iman. Polisi segera memeriksa handphone yang kala itu dipegang oleh Ilal. Dan ketika dicocokkan dengan nomor IMEI yang tertera di kardus kemasan, semuanya kaget sebab nomor itu cocok. Polisi segera memeriksa Iman dan Ilal terkait dari mana ia mendapatkan barang tersebut. Iman kemudian menjelaskan bahwa handphone itu ia beli dari Merky, adiknya, yang tinggal di Jalan Sidorukun. Singkatnya, setelah mengantongi segala keterangan yang disampaikan oleh Iman, di malam itu juga petugas segera menyergap rumah Merky di Sidorukun. Namun sayang, dalam penyergapan itu, Merky diduga telah melarikan diri bersama dengan keluarganya. Hilangnya Rizky sempat menjadi misteri. Warga mulai curiga dikarenakan pelaku tiba-tiba menghilang sejak malam 26 September. Nomor handphonenya juga nggak aktif. Lalu dikarenakan malam itu hujan turun dengan derasnya dan gelap, petugas tidak melakukan penyisiran dan pengecekan rumahnya. Esok harinya, tim Jatantras Polda Riau dan Polsek Payung Sekaki mulai mengawasi rumah pelaku. Hingga tanggal 30 September malam, pelaku tak kunjung pulang. Akhirnya tanggal 1 Oktober 2018, penyisiran dilakukan di sekitar rumah Merky. Di samping kiri rumah, polisi menemukan tromol, tangki motor yang telah berkarat, dan serpihan bodi motor merah yang terbakar. Di belakang rumah mereka mencium bau busuk yang menyengat dari tanah yang terlihat baru aja digali. Merasa curiga atas temuan itu, petugas kemudian melakukan penggalian atas gundukan yang janggal itu. Dan betapa syok semuanya ketika mereka baru saja menemukan sisa-sisa tubuh yang tak utuh lagi. Pipin Purba, paman korban, langsung menangis saat melihat serpihan itu. Ia yakin itu adalah keponakannya, Rizky Aprianto. Kedua orang tua Rizky pun juga ikut menguatkan. Mereka mengenali Rizky dari serpihan-serpihan yang tersisa. Singkatnya, pelaku berhasil ditangkap di desa Flamboyan, Kampar. Saat diperlihatkan foto Rizky, ia mengaku telah menggerus kepala Rizky dengan kayu dan menyulutnya dengan si jago merah di belakang rumahnya sendiri pada pagi tanggal 10 September 2018 atau 20 hari setelah Rizky dikabarkan menghilang. Dan dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan hukuman kepada Merky Angkat dengan hukuman. Bisa ditebak? Seumur hidup. Demikianlah kisah ini.
Semoga akan terus ada pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.